Bolehkah pengantin wanita mengqadha sholat? Dipakailah makeup biru di kiri, hijau di kanan. Pakai. Waktu acara sungkem itu, sungkem kan, menangis. Ayah duduk sini, anak sungkem. Ayah, betapa engkau mendidik kami. Semua yang menengok itu bukan menangis, ketawa. Kenapa? Lepas bulu mata. Dapat kalian videonya? Dapat. Nanti ku kirimkan. Ini penuh dengan sandiwara semua ini. Apa ini? Macam nonton sandiwara radio Mak Lampir. Perempuan kalau takut makeupnya rusak, berwuduknya setelah azan zuhur. Sholat zuhur dia dulu. Jangan gara duduk di pelaminan, lalu kemudian mengqadha, lalu kemudian dia menjamak. Tidak ada ilat sebab yang membolehkan dia. Kalau jamak qasar, mesti ada musafir 89 km. Kalau mengqadha, mesti ada hajat darurat. Sedangkan menjadi pengantin bukan hajat darurat. Rukun nikah tak ada duduk di pelaminan. Rukun nikah cuman ada mempelai laki-laki, wali, ijab, qabul, mahar, saksi. Cukup. Tak ada duduk di pelaminan. Duduk pelaminan bukan bagian dari rukun nikah. Itu adalah bagian dari kenduri. Maka duduk di situ setelah sholat. Jangan gara-gara itu tidak sholat, meninggalkan sholat, menjamak sholat, mengqadha sholat. Jelas? Jelas. Nah, ini yang bilang jelas yang belum nikah aja. Yang udahnya memang udah terjadi apa lagi. Anak-anak kita, ibu akan menikahkan anak, pesankan baik-baik, jangan sampai tak sembahyang. Di hari pertama nikahnya dia udah melanggar aturan Allah. Aturan Allah aja dia langgar, apalagi aturan kamu. Tak habis-habis kertas nih, ku tengok. Maghrib ya habis. Maghrib baru habis. Maghrib. Jika suami berjanji kepada selingkuhannya, makin siang makin gawat pertanyaannya. Jika dia menikahi selingkuhannya, maka dia akan menceraikan istrinya. Pertanyaannya, apakah sudah jatuh talak terhadap istrinya? Kalau ku nikahi kau, maka jatuhlah talak sama dia. Dinikahinya selingkuhannya itu. Aku nikahkan engkau dengan selingkuhanmu, kata Pak Kua, dengan mahar sebentuk cincin emas. Apakah otomatis talak dia dengan itu? Ini namanya talak taklik namanya. Namanya talak taklik. Talak taklik itu artinya talak yang terikat dengan sesuatu. Kalau nanti ada kau keluar rumah, maka jatuhlah talak padamu. Hati-hati dengan talak taklik. Itulah makanya setelah akad nikah, laki-laki itu disuruh membaca sirat taklik. Jika saya meninggalkan istri saya 6 bulan lamanya berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, lalu dia melapor ke pengadilan agama, membayar iwat 10.000 rupiah, maka jatuhlah talak satu-satu saya kepadanya. Itu namanya talak taklik. Hati-hati dengan talak taklik, jangan macam-macam. Nah, bisa dibatalkan taklik nih, bisa dibatalkannya dengan katakan yang kalimatku yang dulu itu tidak berlaku lagi, batal. Nanti kalau aku menikah dengan si selingkuhan ini, kau tetap yang pertama dan dia yang kedua. Setuju? Setuju. Jadi kan? Setuju aja. Ibu di Indonesia sudah dijaga, tenang saja. Karena dalam hukum kompilasi hukum Islam Indonesia, laki-laki ini walaupun gagah berani banyak duitnya tidak akan bisa menikah sebelum ada surat izin dari istri pertama yang ditandatangani di atas materi yang dulu 6.000 sekarang sudah naik jadi 10.000 dan disahkan oleh pengadilan agama. Makanya ibu sebelum tidur malam yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada kertas dan materi. Ini nampaknya ibu gurau ketawa, tapi hati-hati ini bisa serius. Makanya sebelum tidur malam tuh tengok dulu. Kalau ada di dekat-dekat itu ada kertas materi, hati-hati. Ya bisa aja malam tuh ditandatangan dulu kan. Nah, jadi surat tuh ditanya sama Pak Hakim. Betul ini? Betul kan? Nauzubillah. Nah, jadi jangan takut, jangan khawatir. Jangan pula gara-gara ini naik darah tinggi, jantung koroner, asam urat, asam sulfat, asam semuanya.
Apa hukum sogok menyogok Pak Ustadz? Tak ada tawar-menawar. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Yang menyogok, yang menerima sogok, masuk neraka. Tapi tadi Ustadz Somad bilang kalau ada orang ngasih duit, ambil duitnya. Ini katanya tak boleh sogok. Ambil duitnya, serahkan ke Masjid Nurul Ihsan. Untuk apa? Untuk membuat ini kan tanah bagus. Ini masih bisa dibuatkan kelas di samping ini. Buatkan 3 kelas tuh anak-anak mengaji Al-Quran. Sehingga nanti untuk mencegah buta huruf Al-Quran. Berapa banyak duit ini? Paling tidak ada 5 amplop lagi dapat. Amplop DPRD, DPRD Provinsi, DPRD, DPD. Ambil semuanya, ambil. Berapa pun yang, berapa partai? 17 partai. 17 amplop kali 5. Ambil semua, ambil semua. Jika kabeh kok apa-apa. Ambil semua, ambil. Kok ambil? Kata Ustaz Somad, ambil aja semua, ambil. Nah, habis itu bawa kemari. Dia bilang, "Mana Pak Ketua Masjid?" "Iya, ini ada banyak kali duit haram nih Pak Muncul." Ambil. Orang air Joman ini cerdas-cerdas, berduit. Mana mempan main sogok. Sini kalau ada orang bawa duit 100.000, 500.000 tak laku, puih, upil. Tapi kok 5 juta tak tahu juga lah. Cikgu juga. Ojo diciku. Transfer aja. Bodoh ya Pak ya. Insyaallah bodoh kabeh jamaah iki istiqomah mlebu nang surga. Amin. Banyak juga orang Jawa. 90% Pak. 90? Iya. Masya Allah. Allah memudahkan hambanya apabila seorang hamba sedang dalam perjalanan. Jadi Ustadz, apabila kita melakukan sholat jamak dan qashar di luar wilayah, dimaksudkan wilayah, bagaimana? Ada yang berpendapat wilayah itu di luar tempat lahir. Saya lahir di Silau, jadi selama saya di Silau tak bolehlah jamak. Ini fikih dari mana ini? Bermukim, mustautin. Mukim itu 4 hari 4 malam. Kalau saya sudah 4 hari 4 malam di air Joman, tidak boleh lagi jamak qashar karena sudah mukim. Ada yang lebih lama dari mukim, ada namanya mustautin. Mustautin berdiam. Saya lahir di Silau Laut, Kecamatan Air Joman dulu, sebelum Kecamatan Silau Laut. Tahun 86, umur 9 tahun baru saya tinggalkan, baru saya merantau pergi. Lahir saya di Silau Laut, tapi mustautin menetap saya sekarang di Pekanbaru. Yang saya tak boleh jamak qashar itu di Pekanbaru, bukan di Silau. Sekarang saya musafir. Datang hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Sudah 4 hari atau belum? Belum. Saya sholat zuhur, asar jamak qashar. Maghrib, isya jamak qashar. Subuh, macam mana ngomong qasharnya subuh? Subuh tetap 2, tak pula diskon jadi 1. Jadi saya sampai hari Senin tetap jamak qashar walaupun di tempat lahir. Maka yang dihitung itu adalah di tempat bertempat menetap, bertempat tinggal selama di Pekanbaru, itu yang tak boleh jamak qashar. Adapun saya balik ke tempat lahir, maka terhitung musafir karena jarak dari Pekanbaru ke Silau 600 km. Selama jaraknya, syarat pertama, jaraknya mesti 89 km. Boleh qashar. Yang kedua, jangan lewat 4 hari 4 malam. Misalnya saya di Silau, misal Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa tak boleh lagi zuhur itu dijamak dengan asar karena sudah lewat 4 hari 4 malam. Jelas? Mohon kejelasan tentang wahdatul wujud. Karena di video Ustadz terakhir memahaminya saya putar. Ustadz setuju atau menolak? Ada Abdul Somad. Abdul Somad ini ada apa tak ada? Ada. Adanya Abdul Somad itu artinya wujud. Ada air. Air ini ada apa tak ada? Ada. Berarti air juga wujud. Ada pokok kayu. Pokok kayu itu ada apa tak ada? Ada. Pokok kayu juga ada. Kalau begitu ada 3 yang ada. Ada Abdul Somad, ada air, ada pokok kayu. Apakah wujudnya satu? Tidak. Wujudnya 3. Ada pokok kayu, ada air, ada Abdul Somad.
Sedangkan yang wahdatul wujud ini kata dia tak ada. Yang ada cuman satu, Tuhan. Abdul Somad dari Tuhan, air pun dari Tuhan, pokok kayu pun dari Tuhan. Maka wahdatu, satu, wujud. Ujung-ujungnya nanti orang yang berpaham wahdatul wujud ini tak lagi sembayang, karena mengaku Tuhan. Kau tak sembayang, aku Tuhan tuh. Nanti kalau ada orang di Erjoman ini nanti mengaku Tuhan, dua gendangnya. Kalau tak Tuhan, hantu. Tuhan. Wahdatul wujud berbahaya. Yang wujud, sebenar wujud Allah Subhanahu wa taala. Dia Khalik, dia pencipta. Lalu dia menciptakan kita makhluk. Bukan satu wujudnya. Allah menciptakan makhluk, makhluk menyembah Allah. Bahayanya nanti kalau meyakini ini, nanti dia akan mengaku Tuhan. Sudah banyak nonton video mengaku Tuhan. Banyak serak-serak sekarang kajian-kajian mengaku Tuhan. Ujung-ujungnya tak sembahyang, meninggalkan syariat. Kalau zaman Wali Songo dipancung ini kepalanya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan akidah anak-anak kita, insyaallah. Kalau tonton video itu bagus-bagus, tontonlah bagus-bagus. Saya waktu itu sebetulnya membantah, tapi nontonnya jangan putus. Mungkin ditontonnya waktu itu habis paketnya. Kalau tonton sampai habis, di ujung tuh saya sebetulnya membantah. Di awal tuh nampaknya macam saya wahdatul wujud. Kisah terakhir. Bagaimana kami menentukan pemimpin yang baik untuk bangsa ini sesuai agama? Tak usah pikir-pikir, ikut aja Abdul Somad, selesai. Oke, amin. Mau pikir, aku mau pikir, berapa ya? Untuk DPRD Asahan, udah aku bawa orangnya kemari. Tegak dulu Kak Ani biar nampak oci-oci itu ibu-ibu itu nampak. Kakak saya. Kul, makanlah. Washrab, minumlah. Walbas, berpakaianlah. Min ghairi sarafin, tak berlebihan. Wala makhilatin, bukan untuk sombong. Coba kita analisa yang tiga ini. Kul, makanlah. Bagaimana makan tidak sombong? Sekarang ada orang makan sombong. Makan dia di rumah makan yang satu porsinya 2 juta. Dan tidak dimakan. Hanya ditengok, dihirup saja. Udah. Hanya untuk style, gaya. Habis makan, dipoto, langsung update. Alhamdulillah tadi makan siang di rumah makan ini. Langsung pujian-pujian. Padahal makannya pun ngutang juga. Kul, wasrab, minuman. Berapa banyak minuman hanya untuk gaya-gaya. Bahkan sekarang ada satu konten di YouTube yang hanya untuk menampilkan minuman. Minuman ini mabuknya begini, harganya ini. Minuman ini kalau diminum maghrib mabuknya subuh. Ada. Kalau dulu televisi Pak, Bu, kita dikhawatirkan dulu waktu anak-anak, awas TV. Jangan lupa TV masih dikontrol KPI, Komisi Penyiaran. Sekarang ada TV yang tidak bisa dikontrol KPI. Apa itu? Cheat channel TV. Dulu kalau mau buat TV mesti 100 sekian miliar. Sekarang orang bisa punya TV, satu orang bisa punya 3 channel TV. Luar biasa. Jadi zaman anak kita tak seperti kita. Walbas, berpakaianlah. Min ghairi sarafin, tak berlebihan. Wala makhilatin, tak pula untuk sombong. Jadi analisa Ustadz selama di PTA ini, adakah nampak jamaah ini berpakaian berlebihan untuk sombong? Tidak. Sebanyak-banyak pakaian kita paling-paling 3 lapis. Maaf, singlet di dalam, kemeja, jas. Kalau sampai 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Ketika Bapak berpakaian bersih, rapi, maka sesungguhnya Bapak bukan sedang menjaga diri Bapak, tapi Bapak sedang menjaga korps, menjaga PTA, menjaga wibawa. Makanya kalau saya ceramah, saya pakai pakaian yang bagus, topi yang bagus, yang kira-kira orang. Tapi kalau saya sedang tidak ceramah, saya pakai sendal jepit, saya pakai celana training, saya pakai baju biasa, makan saya di pinggir-pinggir jalan. Saya dengar orang tuh berbisik, mirip Ustaz Somad gitu. Saya nyetir sendiri, saya jalan sendiri. Karena saat itu saya sedang tidak membawa ayat, saya tidak sedang menjaga wibawa saya. Karena yang saya jaga ini bukan Abdul Somadnya. Yang saya jaga ini bahwa saya membawa isi ceramah saya itu.
Nah, jadi kalau bisa kita pahami itu, maka kita berpakaian tetap sama macam ibu. Pakai jilbab merah sehingga semua menengok, merah mata orang. Semangat. Pakai das, pakai jas. Wallahu a'lam bishawab. Libasukum kiramukum qablal julus adalah kata-kata hikmah. Baik disampaikan, tapi tak kita nisbatkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Pak Ustadz, yang saya tanyakan, sebagai seorang istri yang bekerja setiap hari, apakah wajib mencium tangan suami setiap pergi kerja? Baru-baru nikah itu ya Pak, tapi jangan terlambat. Terkadang suami di kamar mandi, kita main pergi aja. Kadang lupa Pak Ustadz. Masya Allah. Betul. Dan berapa lama saya tidak pernah cium tangan Pak Ustadz? Masya Allah. Kalau kami terlambat kantor, kami kan dipotong ya. Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaan dari Ibu Wirdatul Jannah. Wirdah, wardah artinya bunga mawar. Jannah itu surga. Bunga mawarnya surga. Jadi laki-laki di Pekanbaru ini yang belum masuk surga tapi sudah dapat bunga mawar surga, suami ibu. Jadi kalau kita lihat ayat yang dibacakan, disuruh Kuwa baca, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Tidak disebut wa'ashiruhunna bil hasan, wa'ashiruhunna bit tayyib, wa'ashiruhunna bil khair. Tapi disebutnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya tradisi. Bagaimana menghormati orang menurut tradisi di daerah itu, begitulah. Jadi saya ceramah di Kalimantan, turun dari airport dikasih mereka golok panjang. Saya tak tanya, saya pegang aja, saya tak tanya. Masa kita profesor bertanya kan? Nampak betul bodoh kita kan? Saya pegang aja. Lalu di depan tuh ada dua orang membawa tebu hitam. Lalu dia kasih tahu, Ustadz, potong tebu ini sekali mesti putus. Kecil lah, kita banyak menebas di Riau. Saya potong. Lalu kemudian saya pergi ke Sumatera Barat, disambut yang punya rumah makan sederhana, disambut dengan tari-tarian. Sebelum itu mereka datang membawa sirih, bawanya tepak. Saya duluan, saya ambil satu sirih itu, saya masukkan. Pedasnya minta ampun. Pas giliran ke samping gubernur, bupati, dia ambilnya ujung aja sedikit. Wow, tak tahu. Kok tahu tentu sedikit aja. Tapi udah tetelah, udah tekunyah kan. Itu namanya senyum pedas. Lalu kemudian sampai ke Papua, turun pesawat di Sorong. Sampai di Sorong, disambutlah saya, dikasih piring besar, gambar burung kasuari, ada saya simpan sekarang di rumah. Disuruh saya menginjak piring itu. Dari potong tebu di Kalimantan, tarian di Sumatera dengan makan daun sirih, menginjak piring besar, substansinya sama. Apa itu? Begitulah menurut local wisdom, kebijaksanaan lokal untuk memuliakan tamu. Cuman caranya. Nah, hampir kesepakatan seluruh dunia bahwa mencium tangan itu adalah bentuk penghormatan. Jadi ketika ibu dulu mencium tangannya, maka sekarang juga cium. Karena ketika ibu berubah, maka hatinya juga akan mengalami perubahan untuk menerima respon itu. Ketika tak dicium, dalam hatinya, mentang-mentang aku udah lisut gitu.
Kan cium tangan tak mesti udah mandi. Walaupun abang tuh belum mandi, cium aja lah tangan dia. Bang, aku belum berangkat dulu. Ini tentang masalah cium tangan. Hampir sepakat semua suku di Indonesia bahwa mencium tangan itu adalah salah satu bentuk kemuliaan. Tak boleh mencium tangan orang karena jabatannya. Adapun mencium tangan karena kemuliaannya, karena ilmunya. Suami dicium karena dia pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia pemimpin. Ulama begitu juga. Lalu kemudian tentang masalah sarapan, saya tak mau ceramah ini dibenturkan dengan remon. Nah, kalau kita berangkat kerja jam setengah, masuk wajib jam 7, setengah 8, jam 8. Oh, tak ada alasan untuk tak masak sarapan. Azan subuh di Pekanbaru jam 5 lewat sekian. Habis itu dia bisa masak, bisa sarapan. Lalu kemudian tak ada alasan ketika lambat. Kenapa lambat? Memuliakan suami, ceramah Abdul Somad. Saya juga yang kena. Saya tak mau dijadikan landasan. Banyak ibu-ibu yang mendengar ceramah saya, dijadikannya ceramah saya sebagai landasan atas segala kesilapan kekeliruan dia. Dan banyak pula laki-laki kalau jumpa sama saya, dia foto, dia simpan 10 foto. Ketika suaminya, istrinya bertanya, abang di mana? Sama Ustaz Somad. Kita belajar agama adalah mencari kebenaran, bukan menjadikan agama sebagai pembenaran terhadap kekeliruan kita. Sehingga agama itu kita jadikan sebagai stempel legalisir. Salah kita dua. Pertama, kita salah. Yang kedua, kita membenarkan kesalahan kita. Ala hadhihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Putus amal seseorang kecuali 3: ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Hadis riwayat Muslim. Idza matal insan, bukan idza mata bnu Adam. Yang bunyi nas teksnya idza matal insan, kalau manusia meninggal, inqata'a, putus amalnya kecuali 3: shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Pertanyaannya, status hadis tersebut karena item 3, item diskon all item, dibelinya semua kain baju hitam. Status hadis tersebut karena item 3 seolah hanya doa anak biologis saja yang diterima, sedangkan di luar itu tidak diterima. Padahal banyak di antara kita menganjurkan doa untuk meninggal walaupun bukan orang tua. Saya tidak ada hubungan dengan orang yang meninggal di Baqi, di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau saya berdoa di Baqi, doa saya sampai apa enggak? Sampai. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimin wal mustaqirin nasallahu lana wa lanakumul afiyah. Bagi yang hafal baca itu, yang tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Sampai. Tapi katanya di sini yang sampai cuma 3. Hadis ini bukan batasan. Ini hadis bukan batasan. Hadis ini mau menceritakan amalmu yang dulu putus, engkau rajin baca Yasin, setelah mati putus. Ada orang mati baca Yasin? Enggak ada. Engkau rajin kulhu, setelah meninggal dunia putus. Tapi ada amalmu yang enggak putus. Mana dia? Ilmu yang kau ajarkan ini Abdul Somad, amalmu. Kalau kau mati meninggal dunia, murid-murid jamaah mengamalkan, maka enggak putus. Apalagi sedekahmu, kau bangun masjid, setelah kau mati meninggal dunia, orang tetap sholat di dalam, berzikir, baca Quran, maka tetap mengalir. Amalmu yang ketiga apa? Anakmu. Anak itu amal kita. Iya. Saya nggak paham Pak Ustadz, masa anak itu amal kita? Istrimu hamil kan karena kau beramal. Memangnya kalau kau lihat aja hamil dia? Kan tidak. Itu maknanya. Hadis ini bukan batasan bahwa hanya 3 yang sampai, tapi mau menceritakan bahwa ada 3 amalmu. Amalmu dulu sampai, anakmu itu adalah amalmu. Maka beramallah yang baik supaya anakmu baik. Syukron Pak Ustadz, afwan. Kalau dikatakan syukron, afwan. Jazakumullah khairan katsiran wa iyyakum. Semoga Allah memberikan kamu balasan yang banyak Pak Ustadz. Wa iyyakum, kamu juga. Ini disebut orang syukran, senyum. Enggak apa-apa juga senyum.
Ada dosa besar, ada dosa kecil, ada pahala besar, ada pahala kecil. Di akhirat kelak kita akan ditimbang berat mana antara amal baik, amal buruk. Pertanyaan, adakah dalam Quran hadis menjelaskan mengenai satuan dosa dan pahala sehingga bisa ditimbang untuk menentukan berat yang mana antara dosa dan amal baik? Ulama mengambil ijtihad dari Quran dan hadis serta pemahaman salafus saleh bahwa kalau disebutkan hukumannya maka itu dosa besar. Itu kode etiknya salah satu. Kalau disebutkan hukumannya maka itu dosa besar. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma bi'ata jaldah, cambuklah dia 100 kali. Disebutkan hukumannya maka itu dosa besar. Man iqtana kalban, siapa yang memelihara anjing, bukan anjing untuk berburu atau menjaga, maka satu hari pahalanya dikurangi sebesar bukit Uhud. Itu dosa besar. Tapi kalau tidak ada disebutkan, itu dosa kecil menurut satu pemahaman. Tapi kalau ada satu ulama mengatakan tidak begitu, yang dilihat bukan dosa besar kecilnya, tapi dilihat di mana dilakukan. Kesalahannya mungkin kecil kesalahannya, dan memang mungkin orang menganggap itu tidak salah, tapi karena disaksikan oleh alam semesta menjadi besar. Contoh, ada orang ngupil, kira-kira ngupil itu dosa enggak? Enggak, ngupil enggak dosa. Orang hidung-hidung dia sendiri. Tangan ngupil enggak dosa, tapi diliput oleh 7 TV stasiun swasta. Bisa menjadi besar. Begitu juga orang yang berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau kau mau buat dosa, carilah tempat kira-kira Allah tidak melihatmu. Apakah kita berkewajiban mensolati orang yang menganut aliran kepercayaan? Mereka yang menganut aliran kepercayaan bukan muslim, maka orang non muslim tidak dilaksanakan fardu kifayah. Kalau dia bersyahadat, ada saksinya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia muslim sepenuh hati, tidak pernah ingkar, tidak kufur, tidak kafir, tidak murtad, maka kita laksanakan 4: dimandikan, disolatkan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Tapi kalau tidak, maka kita tidak punya kewajiban. Lalu kita hantar kemana? Serahkan ke keluarganya. Tak ada keluarganya Pak Ustaz, campakkan ke sungai. Apa hukumnya orang Islam yang tidak mau menyelesaikan waris secara hukum Islam? Karena orang tua almarhum berwasiat untuk membagi waris secara sama rata. Wa man lam yakum bima anzalallah, siapa yang tidak pakai hukum waris yang sudah ditetapkan Allah, faulaika humul kafirun, kafir, faulaika humuz zalimun, zalim, faulaika humul fasiqun, fasik. Tapi ini kan wasiat Pak Ustaz. Wasiat hanya berlaku pada hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Adapun wasiat yang tidak sesuai, maka wasiatnya batal. Nanti kalau aku mati, tolong kuburkan di tepi sungai, di bawah pohon bambu yang angin bertiup, angin sepoi-sepoi. Ini mau mati apa piknik? Oleh sebab itu maka kalau dia bertentangan dengan hukum Allah, maka wasiat itu batal. Nanti kalau aku mati, bagi rata harta ini, maka batal wasiat itu, tetap dibagi menurut hukum faraid, hukum Islam. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Lizzakari mithlu hazzil unsayain. Tapi boleh dibagi rata, anak perempuan 1 orang, anak laki-laki 2 orang. Peninggalan bapaknya 1 M, 1 miliar. Mau mereka bagi rata 333 juta, 333 juta, 333 juta. Apakah boleh mereka bagi rata? Menurut fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah yang dibimbing oleh Syekh Dr. Abdullah Balfaqih, boleh kalau cukup 3 syarat. Yang pertama, ketiga adik kakak ini akil baligh. Kalau ada salah satu yang belum akil baligh tidak bisa. Yang kedua, bahwa kelebihan harta itu dia ikhlaskan sebagai tabarruk, sumbangan sosial, jangan dia ungkit-ungkit. Yang ketiga, mereka tahu jatah bagiannya masing-masing. Kalau tahu jatah bagiannya masing-masing, maka boleh dibagi rata. Tapi kalau tidak, nanti dia akan kecewa setelah tahu bagiannya. Kemarin kamu bagi berapa? Saya cuma dapat 300 juta. Oh, coba kemarin pakai hukum faraid, kamu bisa dapat 600. Masa? Mungkin dia nggak terlalu kecewa, istrinya kecewa. Bagaimana posisi buang air Nabi sesuai sunnah Nabi SAW? Jongkok.
Adakah pernah Nabi kencing berdiri? Pernah, sekali. Hadisnya mana? Ketik subatah, sin, ba, alif, po, ta marbutoh, subatah. Subatah tempat sampah. Pernah suatu kali Nabi musafir, tak ada tempat, Nabi kencing di subatah. Itulah seumur hidup sekali. Adapun yang biasa jongkok. Kalau kita jongkok maka airnya tumpah habis. Tapi kalau berdiri ada tersisa sedikit, tersisa sedikit, tersisa sedikit, menggumbal jadi batu. Batu itu kalau nanti dilaser pecah atau dibelah, diambil, tidak bisa digosok jadi batu cincin. Karena dia najis. Jangan bangga, mantap cincinnya apa nih? Ini batu kencing nih. Bagaimana hukum orang yang terkena najis lalu menjadi imam sholat? Maka sholatnya batal. Kenapa? Karena dia sholat pakai kain bernajis. Suci badan, suci pakaian, suci tempat. Yang zahir, yang batin, suci hati. Jagalah hati, jangan kau nodai, kata Agib. Amalan doa apa yang membuat saya cepat mendapatkan pekerjaan? Sholat hajat. Usolli sunnatal hajat. Hajatnya apa? Hajat mau cepat kerja. Perlu disebutkan? Gak usah, nanti orang tahu. Usolli sunnatal hajat supaya cepat kerja lillahi ta'ala, gak usah, dalam hati aja. Allahu Akbar. Iftitah, Fatihah, ayat. Ayatnya terserah. Maksud ayat terserah Pak Ustaz, apa yang kau hafal itu kau baca. Habis itu waktu sujud kau minta kepada Allah. Minta sepanjang-panjang. Berapa lama Pak Ustaz? Terserah berapa lama. Karena Nabi ketika sholat malam sampai Sayyidatuna Aisyah mencubit tangan Nabi. Lalu Nabi bertanya selesai sholat, kenapa kau cubit tanganku Aisyah? Kata Aisyah, kusangka kau sudah sakratul maut ya Rasulullah. Lamanya berdoa, minta. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan melihat tangan hambanya naik, ayyaruddahu sifran, lalu balik tangan itu dalam keadaan hampa kosong. Tetap berdoa. Sulitkah bagi Allah memberikan anak kepada Ibrahim alaihissalam? Tidak. Istri yang sudah diponis mandul, semua berkata bahwa Sarah tidak akan punya anak. Apa terjadi? 99 tahun umur Ibrahim, tetap Allah berikan. Allah hanya ingin melihat munajat Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Berdoa, jangan pernah berhenti berdoa. Ini sekarang banyak orang habis sholat tak mau lagi berdoa. Ente kenapa enggak berdoa? Alah, yang lamanya belum dikabulkan, ngapain kan? Jangan pernah, terus berdoa. Saya pernah mendengar setan paling banyak berkeliaran di pasar serta keramaian, dan di zaman sekarang pasar juga hadir dalam bentuk online dan keramaian hadir dalam bentuk sosmed. Apakah setan tersebut mengikuti perkembangan zaman? Dunia setan jauh lebih canggih daripada dunia manusia. Nama komunitasnya jin. Jin ini terbagi dua, ada jin muslim, ada jin kafir. Yang jin kafir ini namanya setan. Setan, induknya iblis. Induknya itu iblis, yang tak mati-mati itu iblis. Setan ada juga yang mati, umurnya panjang. Jangan bacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka dunia mereka jauh lebih canggih, pesawat mereka jauh lebih cepat, mobil mereka jauh lebih. Itu dialog antara Isa Daud dengan jin muslim. Judul bukunya Hiwar Ma'a Jin Muslim. Buku itu tidak terkenal sama sekali di Mesir. Saya sampai di Kairo, saya lihat buku itu di bawah kaki 5. Tapi di tempat kita best seller. Menunjukkan orang kita suka betul dengan jin-jin. Saya terlalu sering iri hati dan banyak ghibah. Apakah itu membuat dosa saya tidak terkabul dan bagaimana cara menghindarinya? Iri hati bahasa Arabnya hasad. Orang yang hasad itu disebut dengan hasid. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iyyakum wal hasada. Takutlah kamu perbuatan hasad. Fa innal hasada, sesungguhnya penyakit hasad, yakulul hasanat, memakan amal kebaikanmu, kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Amal susah, sebagaimana mengumpulkan kayu bakar di gurun pasir, susah. Tiba-tiba datang api membakar kayu bakar, 5 menit berubah menjadi arang dihembus menjadi abu, debu dihembus hilang tak bermakna. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad, nanti pahala ceramahmu hilang. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad, nanti pengajian Qur'anmu hilang. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita bersih dari hasad insyaallah. Kiamat nanti ayat dalam Quran akan hilang. Apakah Al-Quran dalam bentuk aplikasi atau digital juga akan hilang? Kalau aplikasi dengan digital nggak nunggu kiamat.
Mati lampu, hilang semua. Hilang semua. Sama HP-HP-nya hilang sekalian. Kapan dikatakan tempat sholat itu sebagai masjid? Saya mendapat pengetahuan bahwa jika sertifikat tanah bangunannya masih atas nama seseorang, maka tidak bisa disebut masjid. Namun jika sudah diwakafkan ke umat, maka baru disebut masjid. Buka kitab Fikih Sunnah Said Sabik, Fikih Sunnah Sayyid Sabik, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau ada sebuah tanah, lalu seorang yang punya tanah mengatakan kau azan di sana, dilaksanakan sholat berjamaah, maka itu secara otomatis sudah menjadi tanah wakaf. Maka tanah itu tanah wakaf. Hanya saja secara hukum nasional kenegaraan, supaya secepatnya diukur ke BPN, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Setelah diukur, keluarlah sertifikatnya, lalu kemudian dijadikan wakaf ke kantor KUA terdekat. Abang mau kemana mas? Saya mau ke KUA. Jangan. Mau ngurus tanah wakaf. Tanah wakaf serahkan. Ada wakif yang berwakaf, ada mauquf alai yang nerima wakaf, ada mauquf bih, ada tanah yang diwakafkan, ada sirat ijab qabul. Aku wakafkan tanah ini untuk bangunan masjid karena Allah lillahi ta'ala, aku terima. Maka disebut dia dengan tanah wakaf. Kenapa diurus? Negara Republik Indonesia ambil penting perkara wakaf ini karena banyak orang-orang yang dulu berwakaf, tanah itu dulu tidak ada yang laku karena tempat jin buang anak. Dan dia pun mewakafkan itu ya karena tak laku itu. Akhirnya sekarang tanah itu 1 meter 15 juta, anaknya datang. Tapi kalau sudah diurus wakafnya, maka clear, selesai. Supaya jangan ada konflik antara yayasan dengan pewakaf, uruslah segera. Saya yakin yang mau pulang nih mau mengurus tanah wakaf secepatnya. Enggak apa-apa, jangan. Saya bercanda, saya enggak apa-apa, Pak. Inilah Bapak cepat. Apakah sholat tahiyatul masjid harus dilakukan dalam ruang utama masjid atau bisa juga dilakukan sisi kiri kanan masjid atau pelataran masjid? Yang dimaksud masjid itu mana? Mana yang dimaksud dengan masjid? Ada orang berpemahaman semua yang di bawah atap masjid adalah masjid. Jika begitu pemahamannya, maka jika masjid ini di sampingnya ada ruangan kamar penerimaan tamu, lalu ada kamar mandi di dalam, berarti semua yang kencing di kamar mandi dosa besar karena kencing dalam masjid. Lalu yang dimaksud masjid itu mana? Tempat yang biasa dipakai lumrah sempat sholat. Inilah masjid. Makanya perempuan yang berhalangan haid boleh di emperan masjid. Nah, tapi bukan berarti saya mengatakan yang di emperan itu sedang haid semua. Ini karena penuh, maka usahakan masuk masjid kecuali masjidnya digembok di pinggir jalan. Musafir, sholat tahiyatul masjid dia, itu tidak apa-apa karena alasan darurat. Mengapa informasi mengenai Dajjal hanya ada di Quran, tapi tidak ada informasinya sedikit pun? Kenapa hanya ada di hadis? Kenapa tidak ada dalam Quran? Kalau gitu, saya nggak percaya kalau di hadis, saya hanya percaya Quran aja. Orang yang nggak percaya hadis, cuman percaya Quran, nanti dia nggak sholat. Karena tidak ada dalam Quran itu sholat pakai takbiratul ihram, baca iftitah, baca fatihah, baca ayat, pakai ruku, pakai i'tidal, pakai sujud, duduk antar sujud, pakai tasyahud, naik turun, tidak ada. Saya nggak percaya nih, karena nggak ada dalam Quran. Udah, ini nggak usah sholat, pakai Quran aja. Maka Allah turunkan Al-Quran dan ada penjelasannya. Disebutkan tentang hari kiamat, penjelasan tentang tanda-tandanya dijelaskan dalam hadis Nabi. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Al-Quran ini kepadamu ya Muhammad, litubayyina linnas, supaya kau jelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka engkau jelaskan. Itulah yang disebut dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh para sahabat sampai ke tabi'in, tabi'in, lalu datanglah ulama-ulama pengumpul, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, meninggal tahun 256 Hijrah. Itulah nama kitabnya Sahih Al-Bukhari, 7275 hadis. Apakah hanya Sahih Bukhari saja? Banyak kitab-kitab lain. Ada Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Mustadrak Hakim, Musnad Ahmad, Musnad Daud Tayalisi, banyak-banyak lagi kitab. Jika setiap muslim akhirnya akan masuk surga, walaupun ada yang transit
di neraka. Sedangkan orang yang terlahir sebagai non-muslim, jika orang tersebut sampai mati masih dalam keadaan muslim, orang tersebut nanti pasti masuk neraka. Karena ada orang yang terlahir sebagai non-muslim lebih berat perjuangannya untuk menjadi muslim dibandingkan orang yang lahir sejak muslim kebetulan ikut orang tuanya. Bagaimana melihat sisi keadilan dari Allah terhadap kejadian ini? Disitulah letaknya adil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau berusaha dengan pikiranmu, engkau berjihad, kau cari, maka engkau lebih utama daripada mereka-mereka yang bapak ibunya muslim, terlahir sebagai non-muslim di Sulawesi Utara sana, lalu kemudian mencari, tinggalkan mobil dinas, tinggalkan rumah dinas, tinggalkan titel, tinggalkan jabatan rektor, akhirnya menjadi muslim bersyahadat Ustadz Yahya Walone. Maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ustadz Yahya Walone itu bersih sebersih-bersihnya, diulang dari nol, tak ada dosanya sama sekali. Sedangkan Abdul Somad ini lapendos, lelaki penuh dosa. Ada lagi terlahir di Tapanuli Utara, non muslim, akhirnya dia mencari, dan kemudian setelah itu dia menemukan dan dia bersyahadat. Itulah Ustadz Nababan, yang namanya bisa dibaca dari kiri bisa jadi kanan. Nababan. Akhirnya sampai suatu hari saya pun ceramah di salah satu masjid. Selesai ceramah subuh, kami pun sarapan pagi. Pas sarapan pagi sudah makan, diperkenalkan, Ustadz Somad, ya ini Ustadz Nababan. Itu yang selalu saya sebut. Kertas terakhir kepada Ustadz Abdul Somad, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ustadz, saya seorang pebisnis. Suatu hari saya pernah, ini panjang ceritanya. Kalau diawali dengan suatu hari biasanya suatu hari, banyak lagi pertanyaan. Saya pernah membuka usaha dengan menggunakan modal dari teman-teman. Pada waktu menjalani bisnis, saya ditipu rekan bisnis hingga mengalami bangkrut, Pak Ustaz, rugi. Saya ini dengan memodal menuntut dikembalikan modalnya, padahal dia tahu saya rugi karena musibah ditipu. Tanya, apakah itu termasuk utang yang wajib dilepaskan sedangkan saya tidak mampu? Wajib kau lunasi. Tapi orang yang memberikan pinjaman ini, Allah menegur dia. Apa kata Allah? Fa in kana dzu apakah sah solat berhimpit karena tak cukup lagi dan saf pun tak lurus? Saf mesti lurus. Sawus sufuf, luruskan saf. Fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah, lurusnya saf bagian dari kesempurnaan salat. Tiba-tiba lagi tawaf di Masjidil Haram. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Enggak dapat sama sekali. Akhirnya berhimpit-himpit, maka berlaku hukum darurat. Darurat tak terelakkan sama sekali. Tapi di tempat kita tak ada alasan hukum darurat, melimpah ruah. Saya di belakang ni enggak dapat. Kenapa lambat datang? Apalagi hari Jumat. Tadi saya lewat jam 11, sudah ada sahabat-sahabat datang. Cepat datang. Orang yang datang pada saat pertama dapat kurban seperti seekor onta. Datang saat kedua seperti berkurban seekor sapi. Datang saat ketiga seperti berkurban seekor kambing. Datang saat keempat seperti berkurban seekor ayam. Datang saat kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Ini dia naik khotib, baru dia naik ke atas. Jangankan telur ayam, telur puyuh pun tak dapat. Apakah ada hari yang tak dianjurkan untuk memotong rambut atau memotong kuku? Ada tak hari yang dilarang tak boleh motong rambut, tak boleh motong kuku? Menurut mazhab Syafi'i, dalam beberapa kitab mazhab Syafi'iyah, perempuan yang sedang halangan tak boleh motong rambut, tak boleh motong kuku. Tapi kalau rambut itu gugur atau kuku itu patah, tak perlu dia simpan, lalu dibawanya mandi nanti. Ada digumpal-gumpal simpan. Kenapa? Nanti mandi mau ku bawa. Saya tanya langsung ke Syekh kami di Al-Azhar, namanya Syekh Said Askar. Jumpa saya di jalan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Fi baladi kanat imra'atun idza saqatat ash'aruha, kalau rambutnya gugur, au azfaruha, atau kukunya, ihtafazat biha, dipegangnya, thumma tasalat biha fil ghusli, kemudian dipakainya mandi. La ya bani, kata Sayyid Askar, la hadza, kata dia, la syai', tidak perlu, karena ini seperti sampah saja yang gugur. Yang gugur mandi, biarkan gugur, lalu jadi tak perlu air itu disaring pula, disaring rambut, biarkan saja gugur, tapi jangan motong. Lalu kemudian anjuran, bukan larangan. Idza ra'aitumul hilala dzil hijjah,
Kalau kalian melihat hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhi, kemudian kalian mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka tahanlah rambut, tahanlah kuku, jangan potong. Dari mulai tanggal 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, 5 Zulhijjah, 7 Zulhijjah, 10, setelah motong baru. Tapi itu tidak larangan, itu sunnah. Ada lagi larangan? Ada, ketika ihram. Labbaik Allahumma umrah. Sejak bertalbiyah itu tak boleh. Jangan cabut bulu hidung. Tak boleh. Jangan memotong kuku. Jangan, tak boleh. Apa hukum seorang fotografer memotret acara lamaran waktu menikahnya masih beberapa bulan ke depan? Apa bisa disamakan dengan foto prawedding yang sudah disepakati haram dilakukan? Lihat posenya dulu. Posenya ramai-ramai dengan keluarga, pakaiannya menutup aurat, nggak apa-apa. Tapi kalau posenya macam sudah nikah 3 tahun yang lalu, lalu kemudian memakai, karena saking buru-burunya, pakaian-pakaian yang belum selesai dijahit pun dipakai. Ada yang kurang dijahit di bawah, ada yang kain kurang tinggi 170, kain 70. Ke atas kurang, ke bawah kurang. Maka janganlah. Sedangkan kita minta kepada Allah salamatan fid din, selamat dalam agama, wa afiatan fil jasad, badan sehat, wa ziyadatan fil ilmu bertambah, wa barakatan. Tak ada berkahmu saudaraku. Padahal banyak pekerjaan, walaupun kau fotografer, banyak yang bisa kau lakukan lebih baik, lebih bermanfaat. Bisa berkah kau bawa pulang, kau kasih ke anak istrimu. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Amin. Saya mau bertanya, dalam kitab fikih Al-Fiqhul Wadih, bab Sunanul Ghusli, Fiqhul Wadih fikih yang jelas. Fiqhul Wadih, Sunanul Ghusli, sunat mandi. Dijelaskan bahwa dalam mandi besar tidak diperkenankan maaf, tak boleh telanjang bulan. Ada telanjang yang tak bulan. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ada Quran, ada hadis, ada ijma', ada qiyas. Larangan tentang mandi telanjang ini, adab Islam amat sangat baik. Karena kita dijaga, inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itu adab, itu dalil bagi orang yang mengatakan mandi, baik mandi besar, mandi kecil, mandi biasa, mandi junub, kita menutup aurat. Adapun dalil orang yang mengatakan nanti kalau ada ustadz yang ceramah, boleh aja nggak apa-apa selama ada dinding nutup, apa salahnya? Itu ceritanya begini. Ketika Nabi Musa alaihissalam mandi, dia nggak mau gabung sama Yahudi yang lain. Yahudi di sini mandi rame-rame, maaf telanjang. Ya Nabi Musa sendirian mandi. Lalu apa kata orang Yahudi? Tengok tuh, Musa nggak mau mandi sama kita karena dia kena penyakit maaf hernia, lampu strongking besar. Tengok tuh, Musa nggak mau mandi. Mereka ngejek, Musa nggak mau mandi sama kita karena dia kena penyakit. Lalu kemudian kuasa Allah, batu tempat Nabi Musa mandi itu bergeser, digeser Allah, batu itu jalan sendiri. Saat itu Musa nggak sadar, dia sedang mandi. Akhirnya semua mereka melihat, oh ternyata Musa tidak sakit, dia sehat walafiat. Nabi Musa mandi di balik batu itu dalam keadaan telanjang atau pakai pakaian? Telanjang, tapi di balik batu. Itu dalil mereka yang mengatakan boleh mandi telanjang kalau di balik kamar mandi lah. Tapi kalau mau adab, bagus pakai basahan. Ustadz, saya dulu pernah bernazar puasa beberapa tahun lalu, tapi saya lupa jumlahnya. Memang orang kalau sudah dapat lupa, makanya dicatat, tulis. Tapi saya lupa, harus membayarnya. Prediksi lah berapa? Mungkin sekitar 3 atau 5. Buat 5. Maka kalau 3 antara 5, yang 3 itu wajib, yang 2 itu sunat. Puasa itu puasa apa yang wajib Pak Ustaz? Puasa Ramadan, lagi puasa qada, puasa mengganti, lagi puasa nazar. Nah, lu laksanakan. Ini nazar mesti wajib. Ya Allah, kalau memang nanti aku lulus PNS, aku akan puasa ya Allah. Tapi kalau aku nggak lulus sampai mati, aku nggak mau puasa. Diancamnya Allah SWT. Awas tengok, awas lah. Apa perbedaan orang mu'allab dengan orang yang baru hijrah? Dia muslim, bapaknya Islam, emaknya Islam.
Tapi selama ini dia tak mau tahu sama Islam. Pakaiannya tak jelas, sholatnya tak jelas. Tapi setelah mendengarkan pengajian, akhirnya dia berazam, aku taubat. Nah itulah hijrah. Hijrah itu zaman now. Istilah zaman-zaman anak-anak zaman sekarang aja itu hijrah. Inilah hijrahku. Adapun istilahnya taubat, taubat nasuha. Terserahlah mau pakai kata hijrah, mau pakai taubat, terserah. Yang penting. Sedangkan mu'allab non muslim masuk Islam bersyahadat. Seperti kami kemarin malam di Masjid Darul Amin di Kota Sampit, ada salah seorang anak muda ganteng bersyahadat masuk Islam. Wah, itu mu'allab. Bagaimana membersihkan ini masjid tadi diumumkan berapa banyak mu'allab tadi. Mudah-mudahan saudara kita ini istiqomah dalam iman Islam. Hanya saja jangan sampai saudara-saudara yang kita mu'allab ini setelah mereka syahadat dikasih kain sarung pergi. Habis mu'allab kasih kain sarung pergi. Memangnya kain sarung bisa menjaga iman? Maka dibuatkanlah persatuannya namanya Mu'allab Center. Center artinya pusat, bukan center yang nyari durian di tengah. Mu'allab Center, pusat persatuan mu'allab. Diundang mu'allab-mu'allab yang sudah sukses untuk memberikan motivasi-motivasi pada mereka. Pertanyaan terakhir, bagaimana membersihkan harta kedua orang tersebut setelah mu'allab? Kalau dia non muslim masuk Islam, dulu misalnya dia tukang riba, maka semua hartanya bersih. Itu enaknya mu'allab. Tapi kalau orang Islam, maka segala harta pencariannya yang dulu dia cari dari yang haram, itu mesti modal-modalnya saja dia ambil. Adapun yang dia putar itu mesti dia serahkan, dicampakkan ke laut. Jangan, diserahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, fakir miskin, panti jompo, orang-orang terlantar, serahkan. Ini aku serahkan kepada engkau sekian puluh juta duit. Uang apa nih Pak? Ambil aja lah, saya tanya-tanya. Aku sudah mau sakit hati kau tanya juga lagi. Ustadz, saya mau nanya, bagaimana mempersatukan perbedaan di kalangan masyarakat kita yang kalau tidak sepaham dengan dia dianggap salah? Saya tadi selama 1 jam bicara, tidak ada bicara tentang NU Muhammadiyah. Kenapa? Karena Masjid Al-Akbar Surabaya sudah selamat dari konflik NU Muhammadiyah. Di masjid ini imam besarnya ada 5. Ada imam NU, ada imam Muhammadiyah. Tidak lagi dipermasalahkan. Yang penting kalau jadi makmum ikut imam aja. Yang paling enak jadi makmum. Makanya tadi waktu saya dipersilakan, Ustadz jadi imam. Enak jadi makmum. Saya tadi mau, ini imamnya Muhammadiyah apa NU ya? Dalam hati. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadait. Kalau imam mau berkunut ikut. Ikut. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah tidak pakai kunut. Tapi kata dia, idza qanatal imamu faqanata. Kalau imam mau baca kunut, maka kau ikut di belakang. Makanya saya ikut angkat tangan. Allahumma hadina fi man hadait. Amin. وعافنا فيمن عافيت آمين وتولنا فيمن توليت آمين وبارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا برحمتك شر ما قضيت آمين. Sisanya enggak diaminkan, ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bagi yang hafal, kalau enggak hafal gerak-gerakkan aja. Biar jangan sampai ketahuan nggak hafal doa kunut. Nggak usah disalahkan. NU, Perti, Persis, Al-Irsyad, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali, semuanya sepakat bahwa sholat subuh itu wajib. Sepakat. Apa yang dipermasalahkan? Tapi bahwa teknisnya ada yang pakai usolli fardhu subhi rakaataini imaman. Ada yang enggak pakai usolli, enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Ini enggak usah dipermasalahkan. Mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat itu ada di kolbu. Niat itu letaknya di kolbu, di dalam hati. Hati yang enggak bunyi.
Makanya kalau ada orang sholat, Allahu Akbar. Loh, enggak niat ya? Niat di dalam. Kenapa ada yang usolli? Untuk mengusir waswasah. Ada sebagian orang waswasah. Kalau dia enggak diucapkan waswasah, masuk langsung dalam masjid. Allahu Akbar. Ini tahiyatul masjid apa qobliyah? 2 rakaat apa 4 rakaat ini? Jadi imam apa jadi makmum? Maka untuk mengusir was-was diucapkan di mulut. Salatnya salat apa? Salat zuhur. Usolli fardhu zuhri. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang pakai usolli sah, yang enggak pakai usolli sah. Yang enggak sah, yang enggak salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi salaman. Pak Gubernur, mewakili Pak Gubernur, salaman dengan saya. Bapak Direktur Masjid Al-Akbar, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salaman. Gimana Pak Ustadz salaman selesai sholat? Ya nggak apa-apa. Yang ngomong siapa? Imam Nawawi. Meninggal tahun 676. Mazhab Syafi'i. Kalau sebelum sholat tadi nggak salaman. Sebelum sholat nggak ada salaman. Selesai sholat salaman. Mustahab, dianjurkan. Sebelum sholat kan sudah salaman tadi di dalam. Setelah sholat salaman lagi. Mubah. Hukumnya boleh. Yang nggak boleh sedang sholat salaman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sehat Pak? Gak usah dipermasalahkan. Jangan mempermasalahkan yang nggak masalah. Nah, Ustadz, bagaimana caranya memantapkan ukhuwah Islamiyah sementara di era teknologi ini yang selalu jadi andalan adalah HP? Apakah dalam hal ini tidak mengurangi etika berukhuwah dalam aturan Islam? Mohon penjelasan. HP tidak bisa menjelaskan segalanya utuh karena HP tidak bisa mewakili raut wajah kita. Ustadz sedang di mana? OTW. Ustadz marah ya? Ketika saya tulis OTW, dia sangka saya marah karena pendek. Padahal saya sedang sibuk. Makanya untuk melihatkan bahwa saya tidak marah, OTW ada gambar senyum. Oh, Ustadz nggak marah. Itu menunjukkan HP tidak bisa mewakili kita secara utuh. Karena tulisan tidak bisa mewakili, muncullah video pendek. Sekarang kirim video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya. Kamu kemarin datang acara akikah anaknya? Enggak. Terus saya kirim video aja. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyaddahu. Selamat, semoga menjadi anak yang soleh. Kamu kemarin datang waktu bapaknya meninggal? Enggak. Terus saya kirim doa aja. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kamu datang kemarin waktu anaknya nikah walimah? Enggak. Terus saya kirim video aja. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Jangan gitu, kita khawatirnya nanti pas kita mati semua ngirim video. Ninggal kita enggak satu pun datang sholat jenazah, semua video. Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlahu. Oleh sebab itu walaupun alat sudah canggih tetap datang silaturahim. Ini semua yang hadir ini semuanya sudah pernah dengar ceramah saya, semuanya sudah pernah baca tulisan saya, bahkan sudah download buku saya, sudah lama kenal. Tapi kalau cuman ngelihat Ustadz di HP rasanya nggak afdol, mau lihat wujud aslinya. Ustadz Somad ini ada nggak di alam nyata? Maka akhirnya ketemu silaturahim. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia bersilaturahim. Ustadz, saya mau nanya tentang ukhuwah basyariah, kemanusiaan. Dosakah saya kalau saya tidak menjalin ukhuwah basyariah dengan ayah, padahal semasa hidup dia seringkali buat hati ibu saya sakit, menangis, bahkan pada saat ibu saya meninggal dia tidak datang ke makamnya. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Mungkin dia pernah salah, tapi dia pernah baik. Gara-gara dia baik dengan ibumu lah maka kau jadi. Coba kalau mereka tengkar terus, maka nggak mungkin terjadi. Artinya 99 dia salah, tapi 1 dia pernah baik.
Jangan hanya karena hujan sehari hilang kemarau setahun. Panas sekali hujan, hilang kemarau. Jangan karena satu kesalahan lalu kemudian 99 kebaikannya hilang. Maka tetap kau sambung silaturahim. Apalagi ibumu sudah meninggal dunia, kau sambung silaturahim. Salah dia, dosa dia, itu hubungan dia, urusan dia kepada Allah SWT. Tapi perbuatan baik dia, maka kau tetap berbakti kepadanya. Ingat, adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa terbesar di antara yang besar? Apa itu? Pertama, syirik. Yang kedua, uququl walidain. Jangan sampai durhaka pada orang tua. Ridha Allah fi ridhal walid. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Wa sukhutullah fi sukhutil walid. Murka Allah, marah Allah ada pada murka orang tua. Oleh sebab itu kau sambung lagi tali silaturahim, insyaallah berkah hidupmu dan diberikan Allah kebaikan-kebaikan insyaallah. Bagaimana menyikapi persaudaraan dan bisnis? Beberapa keluarga dan kerabat menjadi jauh setelah saya mengenalkan bisnis karena kita berbeda pandangan. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Business is business, family is family. Ini biasanya diucapkan orang ketika kita mau ambil barang dia, lupa bawa uang. Business is business. Uangnya mana? Bayar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Islam tidak melarang orang untuk berbisnis. Ada fikih ibadah, salat, zakat, puasa, haji, umrah. Ada fikih muamalah, gadai-menggadai, murabahah permodalan, mudharabah bagi hasil, dain, hutang piutang. Ini semua adalah bisnis. Maka kalau ada urusan bisnis, jangan lupa tetap ada pengajian. Pengajian arisan keluarga, pengajian komunitas, paguyuban suku, pengajian para pendatang yang ada bekerja di Surabaya, pengajian para perantau. Sehingga kalau ada salah paham tidak disimpulkan sendiri. Ustadz yang menjelaskan. Kalau kita yang ngomong dia nggak mau dengar. Karena kita keluarganya. Alah, apa tuh ngomong? Emangnya dia tahu apa? Tapi kalau kita pakai lidah orang lain, kiai, habib, habaib, keturunan Rasulullah yang dicintai, habib, tolong jelaskan masalah ini Habib, Kiai, tolong jelaskan masalah ini nanti ke keluarga kami, insya Allah. Tapi jangan lupa doa tiap malam. Doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tolong lembutkan hati keluargaku ini. Sulitkah bagi Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Apa susahnya bagi Allah? Saya Naufal, pelajar dari Sidoarjo. Saya ingin bertanya, Ustadz, dalam ruang lingkup kelas, siswa dituntut memperoleh ilmu dengan tujuan mendapatkan nilai yang baik. Oleh karena itu siswa saling bersaing mendapatkan julukan bintang kelas. Karena persaingan ini akhirnya melupakan wah antar siswa satu kelas. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Gurunya harus mengajarkan akhlak di atas segalanya. Al-adab fauqal ilmi. Gak ada gunanya banyak ilmu kalau tidak beradab. Makanya orang Jepang, kalau ada anaknya nggak bisa bahasa Inggris, dia nggak pusing, cukup dikursuskan. Kalau ada anaknya nggak bisa fisika, nggak pusing, cukup dikursuskan. Tapi kalau anaknya nggak bisa beradab, nggak tahu ngantri, nggak ada sopan santun, nggak beretika, nggak menghormati orang tua, itu tidak bisa dikursuskan. Teman saya mau kuliah, harus skor TOEFL-nya 550, TOEFL, Test of English Foreign Language. Bingung dia, gimana caranya dalam waktu 6 bulan saya bisa menguasai bahasa Inggris. Nggak usah pusing, kamu tinggal pergi ke Jawa Timur, di kampung Inggris Pare. Pergi dia ke Pare, alhamdulillah 6 bulan pulang lancar bahasa Jawa. Ternyata dapat 2 bahasa, bahasa Inggrisnya mantap, bonus bahasa Jawa. How are you friend? Wapik tenan. Alhamdulillah. Tidak usah pusing masalah bahasa, matematika, fisika, kimia, bisa kursus. Tapi masalah pembentukan karakter akhlak, maka siswa-siswa kalian mesti punya 2. Pertama, berkarakter. Kedua, berkinerja. Apa beda karakter dengan kinerja? Sopan, menghormati orang lain, tapi malas. Yang satu lagi rajin,
cekatan, berprestasi, tapi tak menghormati orang lain. Ada yang lebih parah, sudahlah malas, ranking terakhir. Maka kalian harus punya dua. Pertama, kinerjanya mantap. Yang kedua, berkarakter. Berkarakter bahasa orang sekarang, bahasa sunnahnya berakhlakul karimah. Nah, ini tanggung jawab kita semua Bapak Ibu guru. Jangan sampai anak-anak berprestasi, tapi tidak punya tata krama, toto kromo, sopan santun. Orang Jawa tata krama, sopan santunnya luar biasa. Sampai nunjuk nggak mau gini. Tinggalnya di mana? Sana Pak. Sopan. Ustadz tahu dari mana? Saya di Mesir. Banyak teman dengan kawan-kawan dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah. Tinggal sama orang Kudus, pernah serumah sama orang Kudus. Dia cerita ternyata di Kudus itu katanya nggak boleh motong sapi. Loh, kenapa saya tanya? Begitu kami menghormati saudara kami yang beragama Hindu. Karena dulu Sunan Kudus datang, tidak ingin merusak hati, menyinggung perasaan tetangga yang beragama Hindu. Karena mereka ini menyembah hewan sapi tersebut yang dianggap sebagai hewan yang suci, maka tidak mau dipotong. Sampai sebegitunya. Ya, apa itu? Akhlak. Walaupun berbeda keyakinan, beda agama, tidak dengan pedang. Seandainya dulu mereka datang bawa pedang, masuk Islam. Kalau tidak aku pancung. Mungkin hari ini kita tidak Islam, habis terjadi pembunuhan. Tapi dengan akhlak, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada gunanya punya anak kaya kalau tidak berakhlak. Tidak ada gunanya punya anak, punya jabatan tinggi, tapi tidak menghormati orang tua. Itulah makna doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Saya ketemu dengan bapak-bapak umur 70 tahun. Ustadz Somad, ya, umurnya berapa? Saya lahir 77 Pak, sebaya anak saya. Tahu arti qurrata a'yun? Tahu Pak, saya kan Ustadz selalu baca doa itu. Artinya apa? Sejuk dipandang mata Pak. Maknanya apa? Enggak tahu Pak. Saya punya anak Pak Ustadz, kaya, mobilnya mewah, duitnya banyak, dapat suami orang kaya. Tapi ketika datang ke rumah mata saya panas melihat dia. Mata saya enggak sejuk, kenapa? Rambutnya dicat 3 warna, merah, kuning, kelabu. Celananya sempit, panas mata saya. Tapi ada anak saya yang biasa-biasa aja, sederhana. Datang ke rumah, bajunya panjang, jilbabnya panjang, anak-anaknya baca Quran, anak-anaknya pandai ngaji, sejuk mata saya melihatnya. Rupanya makna qurrata a'yun adalah anak-anak yang berakhlakul karimah. Mudah-mudahan anak-anak generasi kita ke depan, mereka itu berprestasi, pintar, IQ-nya tinggi, skor TOEFL-nya 550, S3, tapi juga menghormati orang tua, kooperatif, bisa bekerja sama dengan teman-teman, tidak angkuh dan sombong. Ustadz, saya dari Puas, pecinta Ustadz Abdul Somad, region Menganti Gresik. Saya mau tanya, bagaimana hukum seorang perempuan menolak lamaran laki-laki sebab berbeda ormas? Saya NU, sedang yang akhwat LDII. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Yang pertama cari NU, yang kedua LDII. Oh, jadi bojone loro Pak Ustadz. Jadi masalah ormas ini tidak sesimpel, sesederhana yang kita bayangkan. Karena kita tidak menikah dengan perempuan itu saja. Ketika kamu menikah dengan perempuan, mertuamu itu menjadi keluargamu. Nanti keluarganya, adiknya, kakaknya. Ini yang akan menjadi masalah. Mungkin kamu dengan istrimu nggak masalah. Tapi ketika kedua keluarga besar ini yang akan menjadi masalah. Ada beberapa perbedaan-perbedaan yang kita tidak bisa disatukan. Ada beberapa perbedaan yang bisa disatukan. Nah, ta'awan fi mattafaqna, mari bekerja sama pada perkara yang bisa kita bisa kolaborasi. Wa nata'adzar fi makhtalafna, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Kawan saya tidak jadi menikah gara-gara dia NU, calonnya Muhammadiyah. Ada terjadi. Sekarang Pak Ustadz udah nikah dengan masing-masing. Yang NU nikah dengan NU, Muhammadiyah nikah dengan Muhammadiyah. Oleh sebab itu maka duduk bersama, ngobrol, ngomong, judulnya mau dibawa kemana hubungan ini.
Jangan berpikir tentang enak-enaknya saja, karena sebuah orang siap enak, tapi ketika sudah pada prinsip, pada hal-hal yang bersifat prinsip, maka ini kita dudukkan bersama. Nanti dalam masalah ini gimana? Dalam masalah ini gimana? Berapa banyak orang kelahi hanya masalah wudhu. Masalah wudhu. Dalam mazhab Syafi'i, kalau bersentuhan batal. Karena makna aula mastumun nisa, menyentuh perempuan, batal. Tapi dalam mazhab Maliki, kalau bersentuhan itu enggak bersyahwat, enggak apa-apa. Kalau bersyahwat baru batal. Dalam mazhab Hanafi, bersyahwat pun enggak batal. Karena makna aula mastumun nisa, maaf, artinya jima. Kalau berhubungan kelamin baru batal. Kalau sekedar sentuhan kulit enggak batal. Itu sederhana. Hanafi, jima baru batal. Maliki, bersyahwat baru batal. Syafi'i, enggak bersyahwat pun batal. Tapi ketika dalam praktek berumah tangga, itu bisa jadi masalah. Oleh sebab itu maka duduk bersama, pahami perbedaan mazhab, fikih perbedaan mazhab. Kalau enggak ngerti tanya ulama, jangan memaksakan diri, insinyur, engineer, advokat, mau memaksakan harus baca kitab, bisa memang. Tapi kadang kita terbentur pada waktu. Tapi yang jelas ada titik-titik persamaan. Kita berlapang dada menerima perbedaan. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariah, ukhuwah Wataniyah. Mudah-mudahan setelah tabligh akbar semakin kuat kita rajut persatuan ini insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majlis saya berdoa, doa ini dikabulkan Allah karena ada para kiai, para habaib alim ulama, karena ada ibu-ibu yang solehah, karena ada anak-anak muda yang istiqamah i'tikaf, karena doa tadi malam orang yang dari tadi malam bermunajat kepada Allah. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam akidah agama kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan jasad kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilm, tambahkan ilmu kami ya Allah. Wa barakatan fil rizq, berkahi rezeki kami ya Allah. Wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana ighfir lana dhunubana wali walidayna wali masyaikhina wali azwajina wali zurriyatina wali man ahsana ilaina wali man hadarana. Semua yang hadir di majelis ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya ya Allah. Allahumma wahid sufufana, satukan barisan kami untuk memilih pemimpin-pemimpin yang peduli kepada Islam ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau berikan kepemimpinan pada orang yang tak sayang pada kami dan tak takut padamu ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, jauhkan Surabaya daripada malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami indan tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, jadikan akhir kalam kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum
منا ومنكم تقبل يا كريم.